Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kali ini yaitu telat bayar 81 hari di SP Letter atau S Pinjam langsung dimasukkan ke Slik OJK. Baik, silakan kalian bisa simak video ini sampai habis agar kalian tidak salah mengartikan isi video ini. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman semua yang selama ini selalu mensupport channel ini, selalu mendukung channel ini dan selalu menantikan setiap video yang saya upload berikutnya. Saya doakan kalian tetap sehat selalu dan selalu diberi kemudahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, pembahasan kali ini yaitu mengenai telat bayar 81 hari di aplikasi SP Letter atau S Pinjam. Dan penjelasannya kalian bisa langsung lihat di layar saja, langsung akan saya bacakan saja berupa penagihan dari DC pinjaman online SP Letter atau S Pinjam. Silakan kalian bisa lihat di layar. Toleransi terakhir ini adalah minggu terakhir sebelum keputusan dijatuhkan terhadap data Anda yang sampai dengan tunggakan 81 hari belum dilakukan pembayaran terhadap tagihan SP Letter dan S Pinjam. Maka kami akan segera mendaftarkan ke Slik OJK sebagai kriteria kolektibilitas 2 dalam perhatian khusus, kecuali dilakukan pembayaran paling lambat hari ini di jam 14.00. Nah, ini mungkin buat nasabah-nasabah yang sudah terbiasa dengan penagihan-penagihan dari DC pinjaman online, mau itu SP Letter, S Pinjam, Aku Laku, Kredipo, Kredit Pintar, EasyCash, pokoknya semua pinjaman online. Bagi Anda yang sudah tahu dan sudah terbiasa membaca penagihan seperti ini mungkin tidak asing lagi, karena saya tahu pola-pola penagihan yang dilakukan oleh DC pinjaman online dari beberapa tahun ke belakang ini hampir sama seperti ini. Ini tujuannya adalah menakut-nakuti Anda agar Anda segera membayar. Karena dari awalnya walaupun DC pinjaman online ini menyebutkan akan memasukkan data Anda ke Slik OJK, tapi ujung-ujungnya pasti ada kata-kata kecuali kalau Anda bisa membayarkan hari ini jam 14 atau jam 12 siang. Itu banyak sekali penagihan yang seperti itu. Polanya hampir sama, dan bagi nasabah yang sudah terbiasa pasti tidak akan takut. Tapi ketika penagihan tersebut yang diterima oleh orang yang baru pertama kali yang namanya telat bayar atau gagal bayar di pinjaman online SP Letter atau S Pinjam, hal ini akan menakutkan. Karena mereka berpikir kalau data-data dimasukkan ke Slik OJK, otomatis mereka tidak bisa meminjam uang yang ada bunganya lagi. Karena kan kalau misalkan data udah masuk di Slik OJK, udah di blacklist, otomatis ketika Anda mengajukan pinjaman uang yang ada bunganya di perbankan atau di pinjaman online yang lain, otomatis data Anda akan terdeteksi di Slik OJK dan kemungkinan besar Anda tidak akan bisa melakukan pinjaman uang lagi. Itu yang paling ditakuti oleh nasabah-nasabah yang saat ini mungkin baru pertama kali mengenal pinjaman online SP Letter atau S Pinjam. Nah, lain halnya buat Anda yang saat ini sudah terbiasa menjadi nasabah pinjaman online, sudah terbiasa diteror setiap hari, setiap jam oleh DC pinjaman online. Setiap penagihan-penagihan yang bentuknya seperti ini pasti hanya disenyumin aja, karena ini hanyalah sebuah ancaman yang tujuannya agar nasabah cepat membayar. Itu adalah cepat membayar dan mengirimkan struk pembayaran. Sehingga kalau nasabah membayar dan mengirimkan struk pembayaran, maka DC pinjaman online tersebut akan mendapatkan semacam insentif ataupun akan gajian ya. Jadi teman-teman, kalau memang Anda yang saat ini sudah terlanjur menjadi nasabah S Pinjam atau SP Letter dan mengalami keterlambatan pembayaran karena ketidakmampuan lagi untuk membayarkan hutang tersebut, sebaiknya ketika Anda ditagih seperti ini Anda tidak usah takut, karena ini hanyalah sebuah permainan dari DC pinjaman online agar Anda segera membayar. Kalau Anda tidak punya uang, ya sudah, tidak usah dibayar. Karena kalaupun Anda niat bayar juga, kalau uangnya tidak ada, mau bayar pakai apa? Oke ya, benar nggak? Ini sebaiknya sudahlah, nggak usah dipikirin. Kalau Anda tidak punya uang, tidak usah dibayar. Gagal bayarkan semuanya, karena dengan gagal bayar di pinjaman online, maka akan menghentikan
kesengsaraan hidup Anda. Karena kalau Anda terus-terusan menjadi nasabah prioritas pinjaman online, termasuk di sini adalah SPayLater atau S-Pinjam, Anda setiap hari akan dipusingkan karena tagihan-tagihan yang masih terus berjalan setiap harinya, setiap minggunya, setiap bulannya yang ada di pinjaman online SPayLater atau S-Pinjam. Jadi sebaiknya kalau Anda sudah merasa tidak mampu bayar, stop semua pembayaran dan gagal bayarkan semua pinjaman online kalian. Oke, itu adalah solusi terbaik. Anda bisa menata hidup lebih baik jauh dari pinjaman online dan tidak ada niat lagi untuk meminjam uang yang ada bunganya di pinjaman online. Karena pinjaman online itu awalnya menolong, membantu, tapi ujung-ujungnya adalah menjerat nasabahnya, memiskinkan nasabahnya, dan menghancurkan masyarakat yang menjadi nasabah pinjaman online. Jadi sebaiknya dari sekarang jauhi pinjaman online, jangan coba-coba lagi ada niat untuk meminjam uang yang ada bunganya di pinjaman online. Lebih baik Anda saat ini fokus saja mencari rezeki dan meminta pertolongan sama Allah agar Anda segera dimudahkan segala rezekinya dan selalu diberi solusi terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Anda terus-terusan memohon ampun kepada Allah, memohon maaf kepada Allah, dan terus berusaha berdoa agar dimudahkan rezekinya, insya Allah suatu saat nanti Anda akan mendapatkan rezeki yang berlimpah tanpa harus meminjam uang di pinjaman online. Jadi dari sekarang jauhi pinjaman online, jangan coba-coba Anda meminjam uang di pinjaman online. Semoga sharing ini bermanfaat, dan buat teman-teman semuanya yang saat ini mungkin sudah terlanjur menjadi nasabah pinjaman online SPayLater dan mendapatkan penagihan yang seperti tadi, telat bayar 81 hari lalu tiba-tiba akan diancam akan dimasukkan data Anda ke Slik OJK, Anda tidak perlu takut dan berlebihan. Sikapi dengan tenang, sikapi dengan senyuman, dan biarkan DC pinjaman online ini pusing sendiri. Karena ketika Anda ditagih, Anda tidak memperlihatkan rasa takut sedikit pun. Mau itu data Anda dimasukkan Slik OJK, mau itu Anda dicaci maki dan sebagainya, kumpulkan semua buktinya agar nanti DC pinjaman online tersebut apabila tiba-tiba datang ke rumah, perlihatkan penagihan-penagihan dan cara-cara penagihan yang dilakukan oleh DC pinjaman online yang tidak beretika. Dan saat itu pula ketika Anda mendapatkan cara penagihan yang seperti itu, maka hutang kalian dianggap batal karena perjanjian hutang piutang di awal itu tidak tertulis secara elektronik bahwa ketika Anda telat bayar di pinjaman online SPayLater atau S-Pinjam, tidak dicantumkan bahwa Anda akan ditagih dengan cara-cara yang tidak beretika. Oke ya, semoga ini menjadi pelajaran buat Anda dan semoga bermanfaat. Jangan sampai lagi Anda terjebak di pinjaman online manapun. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.